Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kiptiah dan Dr. Suryanita selaku pakar hukum ilmu kepolisian Universitas Indonesia. Bu Nita, apa saja Bu Ya, pasal-pasal dari undang-undang yang menaungi tindak pidana ini yang masih bisa menjadi celah? Pelaku ini kayaknya masih banyak gitu berkeliaran dan tuman gitu masih melakukannya juga. baik. Kalau di Undang-Undang KDRT ini jelas, Mbak. Misalnya di pasal 55 di Undang-Undang KDRT menyebutkan cukup dengan pernyataan dari korban dan kemudian ada alat bukti seperti visum yang nantinya akan diperoleh pada saat proses apa, penyelidikan dan naik pada tahap penyidikan. Ini menurut undang-undang itu kondisinya dapat dibuktikan. Itu artinya proses nanti R ya, R akan naik ke tahap tersangka ke depan dalam proses ini. Dan undang-undang mengatur itu di pasal 55. Masih Jadi butuh jelas. alat bukti yang cukup nggak sih Bu? Katakanlah 2 alat bukti gitu kan bolak-balik Oh iya, biasanya. betul, dengan 2 alat bukti. Artinya pengakuan korban saja dan ada alat bukti proses visum, dan di sini tadi saya dengar ada foto, kemudian ada saksi, artinya sudah Cukup cukup begitu ya. membuktikan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik di sini, Mbak. Nah, Di kalau sebagaimana tindak yang pidana biasanya kan butuh mens rea ya, Bu Nita. Nah, Apakah di ya. sini kita juga masih butuh motif gitu? Kadang-kadang atau bukan kadang-kadang sih, sering kali gitu pelaku tuh mengatakan kayak saya lagi emosi, saya nggak sengaja, ini nggak akan terulang lagi ke depannya. Apakah ini masih tetap bisa diproses ke depan? Ya, jelas kalau dalam konteks pengakuan korban saja dan alat-alat bukti yang sudah ada, dalam hal ini visum nantinya akan menjadi alat bukti dan saksi yang sebagaimana diatur 184 KUHP, dan konteks ini bahwa hal ini bisa dibuktikan, Mbak. Baik. Itu diatur dalam undang-undang di pasal 55 Undang-Undang KDRT. Jelas itu mengatur. Jadi perlindungannya jelas. Baik, baik. Hak-hak apa saja Bu yang dimiliki oleh korban dan harus dipenuhi? Oke, kalau dalam konteks ini perlindungan bagi korban KDRT itu diatur di pasal 28 dan konteks 38 di Undang-Undang KDRT. Di sini menjelaskan bahwa hakim dalam hal ini memberikan perlindungan bagi korban. Itu dalam proses persidangan nantinya. Tapi dalam proses penyidikan sekarang di Polres, tahapan penyelidikan, nanti naik ke tahapan penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan, ini jelas bahwa tadi sudah disampaikan adanya psikis ya, perlindungan psikis bagi si korban. Menurut saya itu akan dilakukan di unit PPA. Begitu, Mbak. Artinya Bu Nita, jelas dalam hal ini perlindungannya. Ya. Bu Nita, kalau bicara mengenai psikis Bu, tadi kan untuk korban. Kalau misalnya pelaku ketika diperiksa dalam pemeriksaan psikologis disebut memiliki gangguan mental gitu atau kayak anger management, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Apakah ini tetap masih bisa diproses pidana, Bu? Ya tetap, tadi kan saya bilang dia kan pengakuan pengakuan korban saja. Cukup ya dari bentuk visum, dan bukti alat visum. visum, kemudian alat bukti lain seperti saksi, kemudian bukti petunjuk, dan sebagaimana yang diatur di 184 KUHP, ini dapat diproses, Mbak. Jelas itu diatur dan diberikan perlindungan. Apapun motifnya, apapun alasan tanda kutip pelaku melakukan tindak pidana ini, begitu ya, Bu Nita ya? Baik. Betul. Kalau begitu saya ke Bu Alimatul. Bu, banyak sekali kasus yang katakanlah tadi kalau Bu Alimatul sendiri menyebut korbannya mencabut kembali laporannya, kemudian tidak meneruskan seperti itu gitu. Tapi pelaku ini bisa sembuh nggak sih? Sembuh tanda kutip ya, lagi-lagi ya, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bu Alimatul, monggo. Ya, kalau kita bicara KDRT itu kan ada siklusnya ya, Mbak ya. Pertama dia mengalami konflik, lalu terjadi pemukulan, lalu minta maaf, bulan madu, nanti kemudian terjadi konflik lagi, lalu konfliknya intensif lagi, minta maaf, bulan madu lagi. Muter-muter di situ aja ya Bu ya. Ya, artinya kalau itu tidak diselesaikan, intensitas konfliknya dan jenis kekerasannya itu semakin buruk gitu ya. Kalau itu dibiarkan terus gitu ya, karena memang
ada siklusnya kayak gitu ya. Karena itu menurut saya sebenarnya ini ya bisa ya menjerakan pelaku dan membuat pelaku itu betul-betul jera, kapok untuk tidak melakukan lagi gitu. Ya salah satunya kemudian ya dilaporkan itu ya. Dilaporkan kemudian juga dimediasi dalam arti bagaimana sih pernikahan itu harus ditegakkan ya, tidak saling menyakiti misalnya kayak gitu, dan kemudian jangan dibiarkan kalau sudah minta maaf lalu seolah-olah sudah selesai gitu ya. Tetapi harus ada proses tadi Ibu Nita sudah menyampaikan proses hukum ya. Lanjut. Yang kemudian dijalankan. Jangan sampai hanya sekedar untuk gertakan saja gitu. Khawatirnya nanti kalau hanya gertakan saja, kadang-kadang ya pelaku akan mengulangi perbuatannya lagi gitu. Apalagi korban ini kadang-kadang kalau sudah minta maaf sayang dan lain sebagainya luluh juga gitu. Ya, soalnya emosi ya Bu ya, hati siapa yang bisa, loh jadi curcol. Enggak Bu, yang lagi-lagi juga kita katakanlah pertanyakan adalah ketika kita gitu sebagai masyarakat melihat atau mengetahui informasi bahwa ada yang menjadi korban KDRT. Apa sih yang bisa kita lakukan Bu? Karena selama ini kan biasanya terbentuk sebuah budaya, habit, jangan mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Ya, tapi kalau kemudian tetangga kita mengalami keburukan, tetangga kita mengalami kesengsaraan, kita sebagai tetangga yang baik harus ikut membantu menyelesaikan, menghentikan kesengsaraan itu gitu ya. Sehingga menurut saya perlu kita ajak ngobrol ya korban itu untuk kemudian juga kita dorong untuk melaporkan ya, supaya kemudian benar-benar terjadi penghentian kekerasan dalam rumah tangga itu gitu. Berarti kita bisa Bu, atau katakanlah intervensi berhak. Ya kita mendorong ya tetap atas persetujuan korban ya untuk kemudian KDRT itu ya, karena nanti Bu Nita juga bisa menjelaskan ya antara delik aduan dan delik biasa terkait dengan persoalan KDRT ini gitu. Baik. Nah kalau gitu pertanyaan tersebut saya berikan kepada Ibu Nita untuk delik aduan atau tadi ya, biasanya kan kalau tindak pidana kan delik murni seperti itu. Kalau misalnya untuk kekerasan dalam rumah tangga ini mungkin bisa disosialisasikan ya Bu, karena kan tidak semua pihak mengetahui pokok-pokoknya. Ya, baik. Jelas dalam hal ini dalam Undang-Undang KDRT di pasal 1 itu menjelaskan bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan itu dalam konteks kekerasan baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran merupakan perbuatan melawan hukum. Ya, jelas ini merupakan delik pidana. Perbuatan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Baik, pidana penjara maksimalnya berapa, Bu Nita? Kasus L ya 5 tahun untuk fisik yang minta itu 5 tahun atau denda 15 juta. Di 44 ayat 1. Baik, 5 tahun maksimal penjara seperti itu ya Bu ya. Jika dalam proses mediasi ini mereka berdamai seperti itu Bu, berarti bisa juga kemungkinan ini tidak dimajukan, proses hukum bisa tidak dilanjutkan seperti itu? Ya misalnya mereka memutuskan dengan RJ, Restoratif Justice ya, konteksnya, terus kemudian dengan RJ, terus si L dalam hal ini memaafkan semuanya, dan kemudian proses memaafkan ini tapi itu berdasarkan atas kesepakatan si L. Kesepakatan si L artinya tidak merupakan paksaan, artinya dia menganggap bahwa ini bisa diselesaikan melalui mediasi. Proses-proses inilah yang nantinya akan dilakukan oleh kepolisian. Namun diharapkan bukan hanya di pihak L dan pihak R ya, polisi sebagai mediator, tapi ada juga misalnya dari pemuka agama, pemuka adat, orang tua atau keluarga yang akan menjembatani proses perdamaian. Misalnya terjadilah RJ. Namun secara aspek hukumnya jelas diatur di pasal 44 ayat 1. Begitu Mbak. Tapi mengapa pemahaman seperti ini belum menyeluruh Bu di Indonesia, Bu Nita, kalau dari kacamata atau perspektif hukum sendiri? Oke. Dalam konteks ini
diperlukan adanya kesadaran baik kesadaran hukum dari masyarakat, kemudian konteks patriarki kita ya. Nah itu budaya patriarki di mana laki-laki itu punya kewenangan dalam memutuskan segala apa yang baik dalam rumah tangga. Tapi kan KDRT juga bisa membayangi laki-laki sebagai korban, Bu. Bisa. Misalnya kekerasan psikis ya yang dialami juga ada misalnya, dan fisik juga ada pada kasus-kasus lain. Bukan, tapi konteksnya di dalam rumah tangga, anggota rumah tangga, Bu, Mbak. Karena memang lingkupnya KDRT ya untuk urusan tadi. Lingkupnya rumah tangga, keluarga. Kalau tadi personal, Bu, apakah bisa KDRT ini berada di lingkup publik seperti itu? Dalam undang-undangnya jelas menyebutkan di pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau dalam hal ini penderitaan baik fisik, psikis, psikologis, seksual, dan penelantaran itu dilakukan dalam lingkup rumah tangga disebut dengan perbuatan melawan hukum. Jelas ini KDRT adalah lingkup rumah tangga. Begitu, Mbak. Baik, yang masih jadi PR atau pekerjaan rumah adalah bagaimana menyamakan perspektif ini ya untuk semua pihak, baik korban, ya katakanlah lingkungan sekitar korban dan juga penegak hukum seperti itu ya. Saya ke Bu Alimatul kembali. Selama ini seperti apa katakanlah pendampingan yang bisa diberikan kepada korban dan juga bagaimana kita sebagai masyarakat ini bisa membantu pendampingan tersebut bisa menyeluruh agar sama-sama bisa meminimalisir, Bu, tindak-tindak kekerasan dalam rumah tangga ini bisa kita kurangi tahun depan, katakanlah gitu. Ya, terhadap korban yang pertama adalah kita perlu mendampingi dengan melakukan pemulihan, ya, dan juga mencoba memenuhi apa yang diinginkan. Apakah mau mendapatkan bantuan konseling, psikologi, hukum ataupun medis ataupun yang lainnya ya. Sehingga yang pertama adalah kita perlu menenangkan korban dan melakukan pemulihan dan jangan kemudian menambahi masalah ya. Jangan malah menyalah-nyalahkan si korban gitu ya. Karena kemudian ini tidak akan menyelesaikan pemulihan korban dengan baik kalau kemudian korban itu disalah-salahkan juga begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memang kita mengapresiasi ya kalau ada korban berani untuk melaporkan, kita mengapresiasinya, kita dukung agar kemudian ini menjadi praktek baik supaya agar tidak ada korban-korban lain gitu. Dan menarik juga tadi walaupun ini PKDRT ya undang-undangnya 2004, tetapi kadang-kadang masih banyak masyarakat yang belum tahu tuh ya tentang berapa dendanya, berapa tahun di penjara kalau kemudian terbukti dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan ya. Kita pernah punya praktek baik dulu ketika tahun-tahun itu kami sosialisasinya ke KUA gitu ya, misalnya para KUA itu sampai ngeprint besar-besar gitu Mbak, hanya dendanya saja gitu ya supaya kemudian masyarakat itu tahu nih loh. Kalau kamu melakukan maka ini loh akan didenda sekian juta rupiah dan atau dikurung di penjara sekian tahun misalnya. Saya pikir juga langkah-langkah yang efektif juga betul, bagaimana membumikan undang-undang PKDRT di masyarakat gitu. Betul, ya walaupun terlambat, walaupun katakanlah baru dilakukan saat-saat ini ya, tapi yang penting lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali seperti itu ya Bu Alimatul ya. Nah terakhir Bu Nita, saya jadi ingat terkait dengan katakanlah ya kalau misalnya kita bicara mengenai pasangan L dan juga si R ini, mereka melakukan perjanjian pranikah sebelum mereka menikah gitu atau apa namanya tadi melakukan pernikahan tersebut. Apakah perjanjian pranikah ini kalau dari kacamata hukum juga bisa menjadi salah satu faktor atau solusi meminimalisir kemungkinan terjadinya KDRT? Bisa. Dalam konteks bahwa misalnya kalau perjanjian pranikah ini menyebutkan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka akan dibawa ke dalam ranah hukum. Interesting. Jelas. Ya, menarik. Penyelesaiannya. Misalnya disepakati bersama, begitu. Mungkin bisa menjadi salah satu masukan ya untuk para pasangan yang nantinya akan melakukan pernikahan ke depan ya supaya tadi kita sama-sama diedukasi bahayanya tindak
kekerasan dalam rumah tangga bagi masyarakat sekitarnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kiptiah dan juga Ibu Suryanita selaku pakar hukum ilmu kepolisian Universitas Indonesia sore ini dalam MNC News Now. Sehat-sehat selalu Ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, MNC News Now akan kembali setelah jeda berikut.